Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal itu pernah dikenal dengan kata atau ungkapan ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo duduk di sini dulu, kita beriman sejenak. Jadi ungkapannya Mu'adz bin Jabal itu kepada Al-Aswad bin Hilal, beliau menyatakan ijlis bina nu'min sa'atan, ayo duduk dulu, duduk, kita beriman sejenak. Maknanya adalah bahwa bukan berarti kita tidak beriman, tetapi dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, maka majelis taklim, halakoh-halakoh seperti ini harus ditingkatkan, harus terus ada. Karena iman itu memang perlu dicas. Di dalam Al-Quran banyak dalil yang menyatakan bahwa iman itu bertambah. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Jadi perlu ditambah, perlu dicas. Di dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 31, Allah juga berfirman, wa yasdadal ladzina amanu imana. Di dalam Quran surat At-Taubah 124, ayyukum zadathu hadhihi imana. Jadi perlu ditambah, perlu ditambah. Saya teringat putra saya itu ketika di pondok, setiap hari itu pertanyaan-pertanyaannya adalah kaifa imanukum, gimana imanmu hari ini, hal yazid am yanqus, bertambah atau justru berkurang. Jadi setiap hari pertanyaan-pertanyaan yang justru muncul itu, barangkali ke dalam keseharian kita tanya gimana kesehatan kamu gitu. Tetapi yang menarik, beberapa anak ini justru dibiasakan bertanya kaifa imanukum hadzal yaum hal yazid am yanqus, gimana iman kamu hari ini, bertambah atau justru berkurang. Ini menjadi penting supaya kita menjadi orang-orang yang lebih berhati-hati gitu. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang iman. Perbincangan yang santai, tetapi ini menjadi perhatian penting untuk kita sama-sama ketahui. Saya ambil di kitabnya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri itu, Al-Mawa'idul Usfuriyah. Ini kitab berisi 40 hadis pada zaman Rasul, cerita sahabat, lalu kemudian beberapa tabi'in dan orang-orang soleh. Bagus juga untuk dijadikan semacam referensi untuk membentuk karakter kita. 40 hadis di kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah ini. Saya ambil di hadis yang ke-18, Al-Hadis As-Samin Asar. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kita ini punya iman yang menakjubkan. Umatnya Nabi Muhammad ini, imannya itu paling menakjubkan, paling menakjubkan. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW qala, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang imannya paling menakjubkan? Faqalu, lalu kemudian para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah, imannya malaikat ya Rasulullah. Faqal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa kaifa la tu'min al malaika wa hum yu'ayinuna al amr, bagaimana kemudian tidak disebut atau kemudian imannya para malaikat itu tidak tinggi? Bukankah kemudian para malaikat itu mendengarkan langsung apa yang menjadi perintah-perintah Allah? Qalu, lalu kemudian para sahabat menyatakan kembali, an-nabiyuna ya Rasulullah, kalau begitu imannya para nabi ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, wa kaifa la yu'minun nabiyyun warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, bagaimana kemudian tidak bagus imannya para nabi itu sedangkan malaikat Jibril membawa perintah-perintah Allah itu dari langit. Qalu, lalu kemudian para sahabat menyatakan lagi, ashabuk ya Rasulullah, kalau begitu sahabat-sahabatmu ya Rasul. Faqal, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizat minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat-sahabatku itu tidak bagus imannya, mereka itu melihat mukjizat-mukjizatku, lalu kemudian aku juga, kata Rasulullah, menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku dan mereka mendengar langsung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinna a'jaban nas imana qaum yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquna fa ulaika ikhwani. Orang yang imannya menakjubkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang datang sesudahku, dia beriman kepadaku padahal tidak melihat aku, wa yusaddiquni, dan membenarkan aku padahal dia juga tidak tahu tentang aku, fa ulaika ikhwani, dan mereka itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kita ini imannya menakjubkan, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para malaikat wajarlah gitu, wajarlah imannya itu kemudian tinggi karena sudah bersama dengan Allah, mendengarkan langsung apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Para nabi juga begitu, tentu akan beriman karena sudah langsung mendengarkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu karena sudah melihat Rasulullah dan melihat mukjizatnya. Lalu yang menakjubkan dan hebat itu imannya, bisa jadi, mudah-mudahan iman yang menakjubkan itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang tidak melihat Rasulullah tetapi kemudian membenarkan, menjalankan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itulah iman yang menakjubkan, dan kita disebut sebagai saudara-saudaranya Rasulullah. Maka jangan sampai kemudian kesempatan ini kita biarkan. Nah, di kitab itu kemudian diceritakan tentang contoh para sahabat yang kemudian menjadi imannya kuat karena melihat apa yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di situ pada suatu saat kumpul di rumahnya Abu Jahal, orang-orang kafir itu kumpul di rumahnya Abu Jahal, lalu kemudian ada ide dari Tariq As-Saidalani itu. Dia menyatakan untuk membunuh Muhammad itu gampang, katanya. Untuk membunuh Muhammad itu gampang. Nanti biasanya Muhammad itu duduk di
di dekat Ka'bah itu, bersandar di dekat Ka'bah kalau sudah sholat. Maka jatuhkan saja batu besar, jatuhkan batu besar untuk kemudian membunuh Muhammad itu. Lalu ide itu disambut oleh Syihab, ya, biar saya yang mengeksekusi gitu, biar saya yang mengeksekusi. Persis seperti rencananya ketika Nabi Muhammad SAW suatu saat bersandar di Ka'bah itu, lalu Syihab datang bawa batu besar di atas Ka'bah itu, lalu dijatuhkan. Jadi menurut perkiraan itu sudah mati, itu sudah. Jadi Nabi Muhammad itu mati kena batu besar itu. Tapi qadar Allah kemudian belum sampai batu besar itu kepada Rasulullah SAW, ada batu yang kemudian menghalangi, sehingga kemudian Rasulullah pada waktu itu pindah tempat, sehingga kemudian setelah pindah tempat baru batu itu kemudian jatuh. Itu yang membuat kemudian Syihab menjadi terheran-heran, lalu kemudian masuk Islam gara-gara itu. Hebat. Sampai kemudian penggagasnya juga termasuk Tariq As-Saidalani itu masuk Islam juga karena melihat mukjizat itu. Jadi wajar kalau orang-orang di zaman Rasulullah itu kemudian imannya kuat, karena memang melihat apa yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW itu. Kita memahami, misalnya Bapak dan Ibu bisa baca kitabnya Syekh Mustafa Murad itu, menulis Mi'ah Mukjizat min Mukjizatir Rasul. Ada 101 mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kalau baca itu luar biasa. Memang bisa lihat bagaimana keluarnya air dari jari jemari Rasulullah SAW pada saat kira-kira waktu mau salat asar itu. Ada dalam satu riwayat itu 80 orang, jadi sudah tidak ada air gitu kan, kehabisan air. Lalu kemudian ada yang bawa bejana, lalu kemudian Rasulullah tangannya dimasukkan di situ, air terus mengalir. Ada yang menyatakan 300 jamaah, ada yang 80 jamaah, jadi air terus. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Rasulullah juga pernah membuat makanan yang sedikit itu bisa dimakan banyak orang. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Keringat Rasulullah harum. Jadi Anas bin Malik itu ibunya pernah kemudian pada saat tidur di sana kemudian ditadai itu, harum. Rasulullah juga melihat Abu Jahal itu ketakutan ketika mau menginjak Rasulullah. Jadi Abu Jahal itu kan jahat sekali, sudah mau menginjak Rasulullah itu, ketika mau diinjak itu ketakutan sendiri pada Rasulullah, karena ketika ditanya kenapa, karena tiba-tiba ada parit lalu kemudian ada api besar, jadi takut untuk menginjak Rasulullah. Rasulullah juga di situ disebutkan di antara mukjizat 101 mukjizat Rasulullah SAW itu tidak kelihatan pada istrinya Abu Lahab. Ketika istri Abu Lahab itu mendengar kabar bahwa turun ayat yang menyatakan kejelekan kamu gitu, istrinya Abu Lahab, tabbat yada abi labi wa tab, itu ngamuk itu istrinya, cari itu. Padahal Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di masjid. Terus Abu Bakar, ya Rasul, ada istrinya Abu Lahab itu, ngamuk-ngamuk gitu kan, biasa. Tapi Rasulullah tidak kelihatan, padahal di sampingnya Abu Bakar. Itu banyak sekali mukjizat Rasulullah disebutkan di situ. Bagaimana juga pohon kurma yang menangis ketika kehilangan Rasulullah SAW, atau kemudian tidak lagi disandari oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian tidak akan beriman orang-orang yang dekat dengan Rasulullah yang melihat itu gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa imannya orang yang menakjubkan itu adalah orang-orang yang datang sesudahku, tidak melihat aku, tetapi mereka kemudian beriman kepada aku, membenarkan aku, lalu kemudian mengamalkan apa yang kemudian aku perintahkan. Itulah luar biasanya. Kita ini berarti punya potensi iman yang menakjubkan. Hanya yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran bahwa ada iman yang menakjubkan yang ada pada umatnya Nabi Muhammad, kita ini ada kesempatan potensi iman yang menakjubkan. Apakah kita selama ini merasakan kita sedang berada dalam iman yang menakjubkan itu? Apakah kita imannya selama ini biasa-biasa saja, mengikuti apa yang ada saja, bukan sesuatu yang menakjubkan, atau mungkin malah kita masih terperosok
terperosok, terpuruk dengan persoalan iman yang kita tidak paham. Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Maka kalau Mu'ad bin Jabal itu mengatakan kepada Al-Aswad bin Hilal itu, ijlis bina nu'min sa'atan, ayo duduk dulu bareng, lalu kemudian kita beriman pada Allah sesaat. Artinya menambah iman kita itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zamakhsyari itu dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shagirnya, setidaknya ada 5 tanda atau 5 indikator seseorang sudah memperoleh yang namanya kelezatan iman itu ya. Ini untuk mengukur kita. Yang pertama beliau sebutkan adalah orang yang akan merasakan lezatnya iman itu, dia gembira dalam taat, dia senang, dia bahagia dalam ketaatan ya. Ukurannya seperti itu yang pertama. Jadi senangnya orang ini, senangnya seorang hamba ini adalah pada saat dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang dan gembiranya itu berada dalam kesenangan dunia. Jadi bahasanya begini, misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan uang yang luar biasa banyak, itu senang sekali. Tetapi kemudian ukuran senangnya ketika mendapatkan dunia itu tidak sebesar ketika kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan pada saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ukurannya. Jadi kalau masih kepentingan dunia yang lebih kita senangi, perasaannya, senangnya itu karena nikmat-nikmat dunia saja, berarti kita masih belum berada dalam kelezatan iman itu, belum. Justru ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah, kita menjadi senang, kita menjadi bahagia, kita menjadi gembira. Itu ukurannya pertama. Orang yang punya iman yang menakjubkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya inaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu terpesona oleh kesenangan-kesenangan yang telah kami berikan pada golongan kafir pecinta dunia. Kesenangan dunia sebagai bunga kehidupan kami jadikan sebagai ujian, kata Allah, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Itu dalam Quran surat Thaha ayat 131. Jadi seorang yang kemudian senang, gembira dalam taat itu bukan seorang yang kemudian senang gembira dalam hal dunia, karena dalam ketaatan itulah ada kemenangan besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jadi kemenangan besar itu ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ukurannya. Jadi untuk mengukur apakah kita berada dalam iman yang menakjubkan itu adalah saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita menjadi senang, menjadi gembira, dan menjadi bahagia. Bukan senangnya kita, gembiranya kita hanya dalam ukuran-ukuran kenikmatan dunia saja. Yang kedua, tandanya atau indikator bahwa kita berada dalam iman yang menakjubkan itu adalah kita tekun dalam beribadah. Jadi ketika melaksanakan ibadah itu tekun, ada kelezatan yang luar biasa. Tidak hanya kemudian kita menjadi orang yang gembira dan senang melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi saat melaksanakan ketaatan kepada Allah itu berada dalam kesungguhan, ketekunan. Jadi seringkali misalnya kita lihat ada orang beribadah itu dihinggapi sifat jenuh, capek, lelah gitu, berat gitu. Padahal orang yang beribadah ini butuh yang namanya kesabaran dan kehusuan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 45. Maka untuk terus
merasakan nikmat dalam beribadah itu harus terus mengikrarkan iman itu, harus terus mengikrarkan iman. Maka kalau Mu'adz bin Jabal terkenal dengan kalimat ungkapan ijlis bina nu'min sa'atan, ayo dudban, harus diikrarkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Pasti merasakan hidangan iman orang yang dalam dirinya ridho dengan Allah, lalu kemudian Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Kalau Rasulullah menyatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu ada dalam salat. Nah, kenikmatan beribadah, tekun dalam beribadah. Saya ingin sampaikan sekedar tambahan, kalau Imam Ahmad bin Harb itu menyatakan, saya 50 tahun beribadah kepada Allah tapi belum merasakan nikmatnya beribadah. Halawatul ibadah itu belum merasakan nikmatnya beribadah, kata Imam Ahmad bin Harb gitu. Saya 50 tahun beribadah tetapi saya tidak merasakan halawatul ibadah, tidak merasakan nikmatnya, manisnya beribadah itu sebelum saya meninggalkan 3 hal, kata beliau. Ini ceritanya Imam Ahmad bin Harb. Yang pertama adalah meninggalkan keridhaan manusia itu. Artinya sebelum saya meninggalkan keridhaan manusia itu, artinya saya, apa yang saya lakukan masih tergantung kepada orang. Katanya Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin itu, banyak orang jatuh itu, banyak orang binasa karena setiap harinya yang dipikir oleh dia itu adalah bagaimana dapat pujian-pujian orang, dan dia paling tidak senang kalau dicela orang. Nah, kalau orang yang hidupnya selalu tergantung kepada pujian-pujian orang, lalu takut kepada celaan-celaan manusia, maka itu akan binasa, kata Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin. Dan sekarang ini banyak orang yang kemudian hanya tergantung kepada itu. Maka kata Imam Ahmad bin Harb itu, saya belum merasakan nikmatnya beribadah itu sebelum saya meninggalkan 3 hal itu. Yang pertama adalah saya tinggalkan yang namanya cari-cari muka kepada orang. Selama saya masih tergantung hidupnya kepada pujian-pujian atau cari muka kepada manusia, maka hidup saya tidak akan benar dalam berkata itu. Saya baru mengatakan hal yang benar, yang baik, tidak tergantung kepada apapun ketika saya sudah kemudian meninggalkan yang namanya keinginan untuk dapat pujian-pujian orang atau takut kepada celaan. Sekali lagi, orang yang kemudian punya kekuatan untuk berbicara adalah ketika di dalam hidupnya itu tidak pernah lagi ngurus tentang dipuji kayak dicela, kayak bagi dia yang penting adalah sebuah kebenaran dan dia dijalankan dengan kebaikan, dia lakukan itu. Baru saya merasakan nikmatnya beribadah, katanya Imam Ahmad bin Harb itu. Yang kedua adalah sebelum saya meninggalkan teman-teman yang fasik. Jadi kalau kira-kira teman yang tidak bisa membawa kepada kebaikan, ya saya tinggalkan. Dalam artian bahwa dia tidak terpengaruh dan kemudian membuang-buang waktunya untuk kemudian bersama dengan orang-orang yang tidak akan membuat dirinya tambah imannya itu. Dan yang ketiga, sebelum saya kemudian tergantung kepada kenikmatan dunia dan tidak merasakan kenikmatan akhirat. Kalau 3 itu, pada saat 3 hal itu sudah saya tinggalkan, kata Imam Ahmad bin Harb, barulah kemudian saya merasakan halawatul ibadah, nikmat sekali dalam beribadah itu. Nah, indikator yang ketiga, orang yang merasakan kelezatan iman itu, atau orang yang kemudian iman dalam iman yang menakjubkan itu adalah orang ini suka kepada ilmu dan mencari ilmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperoleh lezatnya iman itu, dia haus terhadap ilmu, dia suka untuk memperoleh ilmu itu karena dia ingin selalu taat kepada Allah. Jadi dengan ilmu itu dia semakin ingin menambah ketaatan kepada Allah. Inilah orang-orang yang imannya menakjubkan. Jadi banyak orang yang suka duduk di majelis, ada ilmu pengetahuan, dia duduk di situ karena dia ingin semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu dengan catatan bahwa ilmu-ilmu yang dipahami itu
adalah ilmu-ilmu yang akan membawa dia ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pamer-pamer ilmu, tetapi ilmu yang dia dapati itu akan semakin membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan begini, yang paling aku takutkan, kata Abu Darda itu, yang paling aku takutkan adalah pada saat nanti dihisab di pengadilan Allah, lalu kemudian Allah bertanya kepadaku, kamu sudah tahu ilmunya, lalu apa yang kamu amalkan dengan ilmu itu? Itulah yang aku paling takutkan, katanya Abu Darda. Ketika nanti di pengadilan Allah itu, lalu aku ditanya oleh Allah, kamu sudah tahu ilmunya tentang itu, apa yang sudah kamu amalkan dengan apa yang sudah kamu ilmui itu? Di dalam hadis disebutkan nanti manusia tidak akan bergerak kakinya itu kecuali ditanya yang 4 hal itu. Salah satu diantaranya adalah ilmu. Bapak dan ibu jamaah sekalian ini alhamdulillah sering mengikuti kajian-kajian, sudah tahu ilmunya. Lalu apa yang kamu amalkan dengan ilmu yang sudah kamu pahami itu? Itulah yang aku takutkan, katanya Abu Darda, nanti pada saat di yaumil hisab, pada saat Allah bertanya kepada aku tentang itu. Maka tentu ciri orang yang punya iman yang menakjubkan itu adalah orang yang suka kepada ilmu, dia cari ilmu, dia ingin dengarkan, dia ingin menambah keimanannya kepada Allah, tetapi keinginan utamanya itu dengan ilmu itu dia ingin semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 107 disebutkan, innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yaqirruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menyungkur sambil bersujud. Nabi SAW bersabda juga, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang kemudian Allah berkehendak orang itu mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, dia akan dipahamkan tentang agama itu. Jadi dipahamkan. Orang-orang yang kemudian nanti akan mendapatkan kebaikan, dia difakihkan tentang agama. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham dan melihat itu. Beda antara orang-orang yang kemudian paham agama dengan yang tidak. Maka kalau di dalam agama anjuran pun sampai kemudian orang menikah pun, kalau bisa dilihat agamanya, dilihat akhlaknya. Karena itu memang beda. Memang beda. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, tandanya adalah dia itu, orang yang punya iman menabi itu nyaman bersama orang-orang soleh. Di antara tanda lezatnya iman itu nyaman dia bergaul dengan orang-orang soleh. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu terpesona kepada kenikmatan dunia yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang-orang kafir pecinta dunia itu, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Itu dalam Quran surat Al-Hijr 88. Jadi tandanya adalah dia itu senang bergaul dengan orang-orang baik, dia senang bergaul dengan orang-orang soleh, bukan sebaliknya. Orang yang merasakan lezatnya iman itu dia nyaman kalau bersama dengan orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh. Dan yang kelima itu, orang yang merasakan lezatnya iman itu adalah dia senang menerima nasihat, dan dia juga senang juga kalau dimintai nasihat. Orang yang sudah memiliki iman yang kuat ini akan melahirkan orang yang memiliki kelembutan hati. Dan kelembutan hati itu bisa dilihat ketika dia mudah untuk menerima nasihat, dan dia juga suka kalau diminta untuk memberi nasihat. Jadi kalau orang yang justru sebaliknya, keras hati dia, ya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, itu orang-orang yang sebenarnya tidak merasakan lezatnya iman.
Jadi orang yang merasakan lezatnya iman itu memunculkan kelembutan hati, lembut hatinya. Jadi kalau keras hati itu bukan. Orang yang kemudian punya kelezatan iman, dia sudah mencapai itu, dia lembut hatinya. Dia mudah menerima nasihat, tidak marah dikritik, tidak mudah dicela, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak marah ketika dicela, tidak marah kemudian ketika dikritik. Karena sudah muncul kelembutan hatinya. Dan dia pun kemudian ketika diminta nasihat itu memberikan nasihatnya. Persis sama ketika mengamalkan Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husni illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada keinginan untuk tausiah, saling memberikan nasihat kepada kebaikan, kebenaran, dan dengan kesabaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memaklumi itu, bahwa iman itu kan fluktuatif ya. Bicara iman itu kan fluktuatif. Al-iman yazid wa yanqus, itu sudah menjadi keyakinan di Ahlussunnah wal Jamaah itu. Iman itu bertambah, bisa berkurang. Yazid bit ta'ah lalu wa yanqus bil maksiyah. Yazid bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi ada yang menarik. Bapak dan Ibu nanti bisa baca Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ada yang menarik di situ. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Sudah disebut orang beriman tapi disuruh berimanlah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, ulama tafsir itu menyatakan pertama bahwa ayat ini untuk orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam, dia masih melakukan ajaran-ajarannya, menyimpang dari ajaran Nabi. Maka disebutlah wahai orang-orang yang sudah beriman, berimanlah. Kemudian yang kedua, ulama tafsir menyatakan bahwa ayat ini untuk orang-orang munafik. Imannya masih lemah dan tidak stabil, maka disuruh kuatkan imannya. Tetapi ada juga ulama tafsir yang menyatakan bahwa perintah untuk orang beriman untuk mempertahankan, mengasuh iman sehingga menjadi kuat. Jadi karena iman itu ya seperti itu, maka kemudian perlu diasah, perlu diasuh, perlu dijaga, perlu dirawat iman itu. Maka kalimat wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya karena memang iman itu fluktuatif itu, maka kemudian harus dirawat, dijaga. Jangan sampai kemudian tidak dijaga. Kenapa kemudian perlu diasuh iman itu? Karena fluktuatif tadi itu, karena naik turun itu. Dan jangan sampai kemudian berada di bawah. Bahkan ini yang penting, jangan sampai iman kita sedang tidak ada atau sedang dicabut. Naudzubillah. Apakah ada orang yang posisinya iman itu sedang dicabut? Iya, sudah pernah saya sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, iman itu tercabut atau pisah dari kita itu saat melakukan atau berada dalam posisi melakukan 4 dosa ini. Mari kita dengarkan, kita sampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa iman itu bisa tidak hanya naik dan turun itu, tetapi bisa juga dalam keadaan sedang tidak ada, tercabut. La yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'min, wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Jadi ada 4 posisi yang iman itu dicabut. Pada saat pertama, seorang hamba itu tidak mungkin berzina padahal dia beriman. Jadi imannya tidak ada kalau begitu, orang yang sedang berzina. Yang kedua, orang yang mencuri, wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang sedang mencuri itu tidak sedang dalam keadaan iman. Maka saya sempat menyampaikan itu pada murid-murid saya, hati-hati
Jangan pada posisi yang 4 itu. Ada kasus orang yang mencuri lalu kemudian ketahuan digebukin pas mati. Ma'udzubillah. Pada saat iman tidak ada. Yang ketiga, pada saat minum minuman keras, itu sedang tidak ada iman. Orang beriman tidak begitu. Minum minuman keras lalu teler sudah, apalagi sampai mati. Dan yang keempat adalah pada saat membunuh. Memang para ulama itu berbeda di dalam memahami hadis ini, hadirin. Apakah yang dimaknai itu kemudian menghilangkan keimanan seseorang ketika melakukan 4 hal ini? Imam An-Nawawi itu menyatakan begini, bahwa para ulama itu berselisih tentang makna hadis ini. Secara umum maknanya adalah maksiat yang 4 itu: berzina, lalu mencuri, lalu minum minuman keras, lalu membunuh. 4 maksiat itu atau 4 dosa itu tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki kadar keimanan yang sempurna. Oleh karenanya peniadaan iman di situ, artinya iman sedang tidak ada atau dicabut, itu maknanya adalah bukan mengatakan dia sudah keluar imannya, bukan, tetapi kesempurnaan imannya sudah tidak ada. Karena orang yang punya kesempurnaan iman yang kuat tidak akan melakukan 4 dosa itu. Tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan minum minuman keras, dan tidak melakukan pembunuhan. Orang yang memiliki kadar iman yang kuat tidak akan melakukan itu. Jadi yang dimaksud imannya tercabut itu tidak ada, itu adalah bahwa peniadaan itu artinya orang yang punya kesempurnaan iman itu tidak akan melakukan itu. Peniadaan terhadap kesempurnaan imannya, bukan imannya sendiri. Itu kata Imam An-Nawawi. Berdasarkan ada juga hadis-hadis Rasulullah menyatakan, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman kalau orang itu belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin bisa kemudian berpikir, selama ini saya mencintai saudara saya sama ndak seperti saudara saya, seperti mencintai diri kita? Hampir rata-rata tidak maksimal. Tidak mungkin bapak mikir seperti mikir orang itu seperti mikir kita sendiri, itu hampir banyak yang tidak segitunya gitu. Nah, kalau kemudian la yu'minu belum dikatakan beriman, ya tidak ada yang beriman. Itu artinya memang kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Belum dikatakan sempurna imannya gitu. Kalau belum mencintai aku, kata Rasulullah, jauh lebih cintanya daripada kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan siapapun. Kita ini bisa mengukur seberapa cintanya kepada Rasulullah. Sampaikah sejauh itu? Lebih kita cintai daripada anak kita, orang tua kita? Yang memang harusnya begitu iman itu. Tetapi kemudian bukan meniadakan iman, tapi kesempurnaannya tidak ada. Imam At-Tabari yang kedua berpendapat bahwa makna hadis itu bahwa itu dicabut gelar pujian kepada orang yang beriman itu sebagai kekasih Allah. Dicabut gelarnya sudah. Kalau sudah melakukan 4 itu, dicabut gelar pujian sebagai orang yang beriman atau kekasih Allah. Bahkan dia bisa jadi gelarnya menjadi orang fajir atau menjadi orang fasik. Alhamdulillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud tidak beriman di situ adalah dicabutnya cahaya iman. Dicabutnya cahaya iman dari pelaku 4 dosa ini. Tidak ada lagi aura cahaya imannya. Al-Muhallab itu menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah dicabutnya basiroh, mata hatinya ketaatan kepada Allah. Nah, intinya hadirin, bahwa orang yang melakukan 4 dosa itu harus dijauhi, karena itu tidak bisa hanya merendahkan iman kita, tidak berada dalam rendah, tetapi bisa dalam keadaan tidak ada atau dicabut. Hati-hati. Ini bicara iman tentang itu. Karena memang di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada perbedaan yang jelas
antara orang beriman dengan orang kafir, antara orang beriman dengan orang fasik, antara orang beriman dengan orang munafik. Misalnya, orang beriman itu tentu tidak sama dengan orang kafir, bertolak belakang dengan orang kafir. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 27, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Jadi beda antara orang mukmin jelas, orang kafir jelas. Orang mukmin juga berbeda dengan orang fasik. Dalam Quran As-Sajdah ayat 18, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa." Beda. Dan orang beriman juga tidak sama dengan orang munafik. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 11, "Wa la ya'lamannallahu alladhina amanu wa la ya'lamal munafiqin." Jadi beda. Orang beriman dengan orang kafir, orang beriman dengan orang fasik, orang beriman dengan orang munafik itu beda. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi perhatian buat kita. Tidak hanya sekedar kita takut atau kemudian memahami bahwa iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan, lalu kemudian harus kita jaga, lalu kemudian jangan sampai kita melakukan 4 hal yang bisa mencabut iman kita itu. Yang terpenting sekarang perlu mengilmui tentang iman itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una su'bah, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u su'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah mengambil hal yang menyakiti atau duri dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Ada 70 cabang. Sudahkah kita mengilmui itu? Nah, para ulama banyak yang sudah berusaha keras untuk menafsir dan memerinci satu persatu cabang iman ini. Ada ulama yang sangat konsis dan itu bisa dipakai menjadi rujukan Bapak dan Ibu untuk mengilmui itu adalah kitabnya Imam Al-Baihaqi itu, Syu'abul Iman. Nanti dibahas itu iman dari pertama iman kepada Allah sampai terus itu rampung 77. Jadi Imam Baihaqi ini ya, kemudian menafsiri, memerinci apa sih iman itu sehingga kemudian bisa tahu ya, sampai 77. Dan kalau kitab Syu'abul Iman ini kemudian bisa disampaikan, ya paling tidak kita sudah mengilmui iman itu. Sudahkah kita mengilmui 77 cabang ilmu itu? Kalau itu diilmui, insya Allah kita kemudian paham, oh ini iman, ini orang beriman itu begini, orang beriman itu begini. Kalau orang beriman itu malu, kalau orang beriman itu suka apa yang disukai oleh saudara muslim, membenci apa yang juga dibenci oleh saudaranya yang muslim. Diimani, mengilmui iman itu yang 70. Nanti bisa dibahas Syu'abul Iman, kitab ini dipakai untuk dijelaskan, untuk memahami tentang 77 cabang iman itu. Juga setelah di samping kita memahami dan mengilmui tentang 77 cabang ilmu ini adalah memahami kira-kira apa yang melemahkan iman itu. Bisa dijadikan rujukan juga adalah kitabnya Syekh Husain Muhammad Samir itu, Al-Ilmam fi Asbabi Dha'fil Iman. Beliau menyebutkan ada 31 lemah hal yang melemahkan, yang bisa melemahkan iman itu. Di antara 31 itu yang saya sampaikan sekarang satu aja yang bisa melemahkan iman itu adalah sikap futur ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli amalin sirah wa likulli siratin fatrah, faman kanat siratuhu ila sunnati faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka." Sesungguhnya setiap pekerjaan itu memiliki masa semangat dan keseriusan. Jadi setiap pekerjaan, setiap aktivitas itu ada memiliki masa yang begitu sangat semangatnya, serius banget. Dan setiap semangat dan keseriusan itu memiliki batas waktu.
Maka barang siapa yang batas waktunya itu pada sunnahku, kata Rasulullah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang kejenuhannya kepada selain itu, maka dia telah binasa. Jadi hati-hati dengan penyakit futur ini ya. Raghib Al-Asfahani itu dalam Al-Mufradat fi Gharibil Qur'annya menyatakan futur itu tidak lagi bersemangat dalam ibadah. Indikasinya dia mulai malas, dia mulai menunda-nunda, dia mulai memolor-molorkan waktu, dia sudah mulai tidak lagi seperti biasanya. Ada dua futur yang berbahaya dan satu yang kemudian tidak tercela. Futur yang pertama itu adalah orang yang futur atau malas dalam semua ketaatan karena dia memang tidak suka dengan ibadah itu. Itu model ibadahnya orang munafik. Dalam Quran surat An-Nisa 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi futur malas yang berbahaya itu adalah orang ini sebenarnya dia tidak suka melakukan ibadah itu, dia hanya ingin dipuji orang. Maka kemudian ketika dia malas, ya memang malas. Jadi penyakit futur ini berbahaya untuk iman. Tidak lagi semangat, kendor, tidak lagi acek, itu berbahaya. Biasanya jamaah tidak jamaah, biasanya ngaji tidak ngaji kajian, itu kendor. Dan itu penyakit yang bisa melemahkan iman kita karena berada dalam posisi yang futur yang tercela, berbahaya. Karena hakikatnya sebenarnya dia tidak suka dengan ibadah-ibadah itu. Futur kedua yang tercela ini adalah dia malas, dia lagi tidak bersemangat. Sebagian ibadah sebenarnya dia senang dengan ibadah itu, tetapi suatu saat ketika dia luput kemudian tidak melakukan kembali dengan ibadahnya itu, dia tidak semangat lagi. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar karena ini dua futur yang berbahaya. Satu futur yang tidak tercela itu adalah pada waktu-waktu tertentu karena capek, karena sakit, karena lelah betul, maka kemudian dia tidak melakukan ibadah itu, atau kemudian dia tidak seperti biasanya, maka itu tidak terjatuh dalam maksiat atau meninggalkan. Karena futur ini adalah futur yang kemudian dibolehkan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Hanzalah tentang dirinya yang kemudian pada saat posisi baik dia bersama terus ingat pada Allah, tapi ketika sudah kembali ke rumah, kembali ngurus anak-anak, kembali dengarkan omongan istri, kembali dengan pekerjaan seolah-olah tidak lagi acek. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, kalau kamu berada dalam posisi yang terus baik itu, maka para malaikat akan menyalami kamu di tempat tidur kamu, di jalan-jalan, karena konsisnya kamu. Tetapi Rasulullah menyatakan saatan-saatan, tapi ada waktu sejenak, laya-laya dikit, tiduran dikit, tidak harus kemudian terus bergerak. Ya, orang capek itu layan dikit, lelah sedikit, itu bukan futur yang kemudian tercela, tetapi bagian dari penyakit yang bisa melemahkan iman kita diantaranya adalah futur. Jangan sampai berada dalam kefuturan. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, berbincang sedikit tentang iman. Ijlis bina, ayo duduk bareng bersama kita, nu'min saatan, untuk kemudian bicara tentang iman. Kita punya potensi iman yang menakjubkan, tapi jangan sampai kemudian kita tidak pernah merasakan iman yang menakjubkan itu karena tidak paham mengambil tentang kenikmatan kelezatan iman itu. Bahkan lebih parah lagi, kita tidak mengilmui tentang cabang-cabang iman itu dan kemudian tidak paham tentang apa yang bisa melemahkan iman. Berbahagialah orang yang kemudian mau belajar tentang cabang-cabang ilmu tentang iman itu, paham, lalu kemudian dia menguatkan diri untuk tidak menjadi orang lemah, malas, tidak semangat, menunda-nunda, atau kemudian mengolor-ngolorkan waktunya dan membuat dirinya tidak berada dalam iman yang baik. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, kekuatan untuk tetap berada di dalam keimanan kepada Allah sampai nanti kita bawa mati. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.